I wanna play with you. You wanna play with me. Aduh, sebel gak sih lo punya badan tapi kayak sakit-sakitan gitu? Ya makanya saatnya lu untuk hiatus dulu nonton konser. Kan udah kemarin, udah iya? kan kita gak datang ke Spotify on stage Nggak diundang, karena gak diundang. Tapi akibatnya artikel di media lain yang bikin Nyinyir, nyinyir, yeah. Nyesel tau gak ngundang Kaskus. Terus rasain. kita juga gak dapat undangan ke CIX Showcase. Tapi lo dateng kan? Gue dateng press ke conference sama interview ya? Roundtable interview. Bukan press conference ya, Roundtable sesi interview. roundtable interview. Mewakili KWI juga. Mewakili KWI, Terima kasih Korean Wave Iqbal. Wah, berjasa sekali Iqbal Iya. untuk kekoreaannya. Iqbal jauh lebih berjasa. Iya. Semoga nanti setelah ini nih promotor-promotor bisa tahu kalau ternyata tuh Kaskus tuh punya loh acara K-pop yang ngomongin tuh bener-bener K-pop gitu. Jadi kita bisa diundang dan kita valuable kok. Pendengar kita banyak berapa? 25.000 loh. 25.000 loh per week. Gila nggak sih? Rugi. Sampai Bolivia ada, sampai Ecuador ada ya, kayak Pablo Escobar dengerin kayaknya. Iya, sampai Brazil tuh ada yang ngedengerin kita. Makanya semoga nanti promotor bisa nih mau ngundang kita. Anyway, undangan dari Iqbal gimana tuh? Soalnya kemarin sempat bikin ID palsu ya. Ya pokoknya begini, kayak si Iqbal kan kayak butuh orang pengganti buat datang ke interview, sesi interview, private interview. CIX. Gue hampir mau ngomong Chicks lagi. Sebenarnya Creative Disk juga dapat tuh. Dan Creative Disk tuh kayak dia lebih personal. Jadi dia kayak kalau dia sendiri one on one. Nah, sedangkan kalau yang KWI ini bareng sama media lain, kayak gue lupa kayak suara.com atau gue lupa media-media mana lagi, pokoknya ada 5 media lah gitu. Gimana? Jadi itu kan lokasinya di Hotel Pullman. Kayak yaudah kita nunggu dulu nih. Jadi kalau KWI itu dapat giliran yang batch kedua, yang kayak sekitar jam 11:30 lah mulainya. Di situ gue akuin itu smooth banget, semuanya berjalan kayak staffnya juga ramah, helpful, terus kayak semuanya kayak nggak terlalu buru-buru banget kok. Maksudnya itu santai banget. Memang sih tepat waktu banget. Gue akuin staffnya kayak enak deh pokoknya. Sesi yang kemarin gue senang dengan promotornya. Jadi pas sesi kedua itu langsung aja. Jadi kan kita masuk tuh ke ruangan yang kayak bener-bener abis dibuka ditutup. Jadi kita dari luar pun nggak bakal bisa ngintip si Beijing dan kawan-kawannya. Ya udah pas abis itu gue masuk ke ruangan itu. Kayak duduknya tuh kayak udah di set kayak yang media ini sebelah sini. Jadi berurutannya pas banget. Gue sama Vanessa yang fotografer. Jadi Vanessa yang foto, jadi gue yang ngerekam audio. Di situ kita nggak boleh pakai foto tuh, ngerekam pakai foto. Nggak pakai foto, maksudnya pakai handphone. Ngerekam pakai foto tuh gimana sih? Goblok. Ya pakai handphone tuh nggak boleh. Jadi kayak gue mau colongan juga anjir gue nggak enak karena gue duduk paling depan kan, kayak posisi keempat di situ. Belum tahu caranya. Iya mungkin nggak tahu, kayak nggak enak soalnya itu kayak sedikit banget staffnya. Jadi kayak mau colongan kayak susah karena mereka ngeliatin terus kan. Ya udah gue dapet pokoknya gue posisi yang keempat lah di paling depan itu. Nah jadi udah satu-satunya itu yang gue seneng, ternyata kita tuh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Wah di situ gue kayak anjir, gue malah gue tuh kayak kan gue kaget ya Ron, kayak ternyata kita boleh perkenalan diri. Diliatin dong lo. Diliatin. Jadi itu jadi sebenarnya pertanyaannya kita udah setor ke promotor kan. Jadi dia pilih tuh pertanyaannya kayak karena waktunya jadi dipersingkat sebenarnya. Jadi KWI cuman kepilih 2 pertanyaan. Nah jadi pertanyaan udah dipilih. Nah kan gue dilihat jadi itu kalau pertanyaan berhubungan dengan Wanawan tuh nggak boleh. Oh gitu. Ya berhubungan dengan Wanawan. Kenapa jahat banget? Ya, kan Wanawan pengen tahu updatean soal Beijing sama Wanawan. Ya kan udah masa lalu, jadi kayak ya udahlah. Jadi disuruh move on gitu. Ya terus juga pertanyaan nama fandom itu nggak boleh ditanyain, kayak mungkin belum ada rilisnya atau gimana. Jadi kayak film juga nggak boleh. Iya nggak boleh. Mungkin kayak ntar deh informasi itu ntar. Jadi kayak yang pasti kayak kalau KW itu lebih ke album gitu ya. Ya album, rasanya gimana sih datang Indonesia, apa makanan favorit? Iya, nasi udah goreng. Makan apa semalam? Mantul. Gitu kan. Okay. Enggak, jadi gue yang senangnya. Jadi gue nggak nanya ke mereka. Jadi udah pertanyaannya tuh udah dipegang sama translator. Jadi itu lebih cepat kan. Tapi yang gue deg-degan, gue mesti memperkenalkan diri. Di situ gue kayak agak gue berdiri kan, kayak gue pakai bahasa Indonesia, gue lupa kayak harusnya pakai bahasa Inggris kan, kayak halo nama saya Dita dari gue lupa kalau gue harusnya dari KWI, tapi gue hampir mau ngomong Kaskus kan. Bego banget, dari Korean Wave Indonesia gitu kan, kayak oh ya. Terus dia kayak mereka semua ramah, terus kayak annyeonghaseyo gitu. Ya udah duduk masing-masing memperkenalkan diri. Itu yang gue seneng, kayak ada personalnya banget. Ini mungkin ini yang gue rasakan, yang lu bilang enaknya preskon itu di mana dia menatap mata. Kayak ini mungkin
kenapa ya kapan ya gue bisa kayak gini tapi sama Monsta Gak X. bisa, gak akan bisa. Udah. Ya udah kayak langsung aja. Pokoknya interviewnya masing-masing ngasih pertanyaan. Mungkin kayak media kan yang seperti yang gue bilang itu ada 5 media dan Jadi giliran biasanya. giliran kan? ya. Jadi media yang pertama gue langsung apa ini ceritain aja ya kayak pertanyaannya apa sih? Paling ada media yang nanya pernah nyoba makanan Indonesia nggak? Terus si AX bilang belum pernah nyoba makanan Indonesia sama sekali. Jadi karena ini pertama kalinya ke Indonesia gitu. Terus dia makannya langsung kimchi ya. Iya, kayak emang orang Korea demennya makanan Korea lagi ya, nggak tertarik. Belinya bongga terus bongga. Iya, terus dia bilang butuh rekomendasi dong dari fans gitu. Oh gitu. Iya, terus ada yang nanya kira-kira comeback selanjutnya konsepnya gimana. Terus ya X bilang kemungkinan mereka akan comeback bulan November masih dengan konsep yang sama dengan album pertamanya mereka yang Movie Star. Albumnya bukan Movie Star ini. Bukan Movie Star. Iya, gue lupa lagi judulnya apa. Mana sih? Judulnya apa? Hello Stranger. Hello Stranger ya. Suara siapa tuh? Ada di Rahasia. Terus ada lagi yang nanya kayak gimana ngelihat responnya dengan yang Movie Star ini, kayak responnya kan positif. Terus ya X bilang tuh kekhawatirannya dia takut dengan debutnya mereka, takut nggak diterima dengan baik. Tapi ternyata debutnya ini untung dapat sambutan yang saat ini istimewa dari fans-fansnya mereka. Terus dia juga berterima kasih dan akan bekerja lebih keras lagi. Biasalah jawaban diplomatis template ya. Iya gitu. Terus apa harapan atau goals karir si AX ke depannya? Terus dia bilang sih paling jangka pendek ini mereka tuh pengen dapat Rookie of the Year kayak. Wah, menurut lo bisa dapat nggak nih? Persaingannya Sangat susah ketat, sih, ada AB6, ada AB6, ada X1. Wah, X1 kayak banyak gitu, banget sih. Semoga ya bisa dapat lah ya. Ya kalau mama yang menang pasti X1. Mau gimana juga pasti X1. Mau gimana dong gitu. Ya, terus ditanya lagu favoritnya apa di album Hello Stranger. Terus pada jawabnya si X pada bilang sukanya title tracknya yang Movie Star gitu. Terus ada pertanyaan. Ada pertanyaan mereka suka Rosa nggak? Nggak ada. Mereka harus nyoba tuh bisa berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Terus ada yang nanya seberapa penting seorang fans bagi si AX ya? Karena kok ya jawabannya pasti udah tahu. Kira-kira jawabannya apa? Menurut saya fans itu sangat penting ya, karena kalau nggak ada fans kita nggak mungkin ada di sini. Iya kan? Jawabannya itu. Gue bahkan nggak datang, jadi gue tahu jawabannya. Ya Allah, gue nggak baca loh artikelnya. Iya, ampun itu jawabannya persis deh gitu. Mungkin kalau udah sering datang ya jadi udah tahu apa jawabannya. Terus nah ini pertanyaan dari KWI, ada nggak sih sikap atau tingkah laku member yang nggak si AX sukai? Tapi pada jawabnya tuh kayak gua kira mereka akan saling shady gitu ya, saling bercanda-candaan. Tapi ya itu gue bilang mereka tuh jaim banget, kayak bener-bener apa ya nggak berani nggak berani mengeluarkan statement keluar dari skrip. Entah mungkin kayak statement lucu pun kayak itu masih sedikit banget, kayak mereka tuh kayak diem aja kayak oke, jawabnya diplomatis. Terus yang ditanya sikap atau tingkah laku dari member yang nggak suka, gue sebenarnya pasti ada kan, tapi mereka nggak jawab. Mereka cuma bilang enggak kok, kita semua saling support, kita senang, kita sesama member saling suka karena kita sering bareng-bareng, jadi nggak ada yang nggak kita sukain. Kayak oke iyain aja gitu. Nah terus pertanyaan KWI lainnya, apakah ada sesuatu yang si AX paling takutkan gitu? Apa yang paling dibenci gitu? Pada semua ternyata itu mereka berlima tuh pada takut sama serangga. Oh iya. Iya, kayak ya udah gitu aja, nggak dijawab satu-satu tapi langsung jawaban oke, kita berlima takut serangga, udah gitu aja. Gak pernah hidup di Cianjur. Iya. Nah terus ini ada pertanyaan, deskripsikan masing-masing member dengan menggunakan tiga kata. Nah di sini nih gue agak rooming dengan jawaban translatornya karena itu cepet banget kan. Jadi kayak oke lah, mulai Hyunsuk itu maknanya kan ya. Nah ini gue sukanya nih pas gue ketemu langsung, gue demennya Hyunsuk nih. Hyunsuk dia bilang dia mendeskripsikan dirinya tuh tiang, susu dan kelinci. Walaupun gue nggak tahu makna dari tiga ini tuh apa, mungkin tinggi kan. Ya dia emang yang kita paling konfirmasi tinggi. sama Ya, bintang tamu kita hari ini ya. Kita konfirmasi ya. Terus ada si BX, dia bilang Byonggun nama aslinya. Terus low tone rap. Satu lagi gue nggak denger nih apa, maafin karena gue budek, kayak pas gue denger di rekaman juga nggak kena ini apa sih, ya udahlah ya gue skip. Terus si Beijing bilang fans, kertas putih dan panggung. Ron, apa sih artinya? Nanti kita coba tanya sama terus yang lebih suka sama terus Beijing. Yonghee mendeskripsikan dirinya dia dengan tangga, tai lalat di bawah mata dan baik. Ya udahlah ya. Terus ada Sunghoon, dia bilang
deskripsi 3 kata untuk dia adalah Sia X, fans dan anak anjing. Mungkin lucu dia mungkin, Seunghoon ya. emang lucu sih kayak anak anjing gitu. Terus mereka Pertanyaan terakhir. Oh ada, masih ada. Apa kesan pertama Sia X ketika bertemu fans Indonesia? Apa jawabannya Ron? Wah mereka bersemangat sekali ya. Terus kami sangat suka dengan reaksi mereka. Mereka sangat berisik. Mereka menyambut kami dengan sangat baik di bandara. Bener gak? Udah bener. Kami bahagia bisa bertemu dengan fans Indonesia yang antusias. Dan jujur aja kaget dengan reaksi mereka. Wah gak nyangka ya. Kayak lo akan menyangka kali. Udah mati gue. Ya udah itu pertanyaan yang gue saksikan saat interview kemarin. Pokoknya overall gue kan waktu itu pernah bilang Ron, gue bingung dengan visualnya Beijing. Karena di beberapa angle gue merasa dia tuh aneh dengan bahu lebar, leher panjang, muka kecil tuh. Gue merasa tuh dia kayak gitu. ada yang suka aneh, ada proporsionalnya tuh aneh. Tapi pas gue lihat buyar itu semua, maafin gue, data lo tuh cakep-cakep aja. Emang dia ganteng gitu ya? Ganteng banget ya. Terus sebenarnya gue mau bilang sebenarnya albumnya Sia X ini yang apa? Gue lupa kan, yang Hello Stranger ini salah satu album 2019 yang gue suka. Oh gitu. Jadi gue seneng bisa ketemu CX. Kalau gue sih sukanya X1 sebenarnya. Nah itu sih, jadi tapi sayangnya gue nggak datang ke fansign dan showcase. Oh tenang aja, karena gue semuanya gue embat. Karena lo nggak datang ke fansign, gue sudah mendatangkan seseorang yang sudah menawarkan dirinya untuk datang ke episode cerita habis konser nih di Korea. Murah banget harganya ya. Iya kita tuh emang masih menawarkan murah sih. Diri. Antara yang murah kita atau dia kayaknya. Tapi emang nih orang yang satu ini adalah dia tuh fanboy ya. Awalnya dia fanboynya Do Kyung-soo, tapi EXO, tapi udah berkhianatnya udah jauh banget ya. Udah lupa sama udah ibarat kacang lupa kulit gitu. Tapi kalau menurut gue dari EXO ke CX itu wajar karena lagu CX itu kayak lagu EXO. Kalau lu dengerin satu album tuh kayak lagu EXO. Tapi kan perjalanan dari EXO ke CX kan nggak cuma CX, masih ada Astro, masih ada Ana ini itu banyak. Ya udah. Monsta X pernah nggak? Kalau pernah Enggak. Dia nggak suka Monsta X. Ya udah nggak usah, gue blok aja. Kita sambut Royhan. Halo. Ayo kenali nama, kerja di mana, alasan kenapa untuk. Dia masih mahasiswa. Alasan dan motivasi untuk tampil di sini loh. Enggak. Kayak kerjaan. Oke, nama fandomnya fandom apa? Aja. Kalau multi fandom disebutin semuanya. Iya. Nama aku Royhan. Kerja atau kuliah? Masih kuliah. Oh masih kuliah, aduh enak. Dia bolos di kesini. Enggak. Fandomnya kalau sekarang CIX sama The Boys. Bohong. Kemarin aja baru pakai ini Super M keluar Makli aja langsung heboh. Pokoknya dia banyak. Jadi gue sama Royhan ini udah kenalnya udah lama dan pertemuan kita sangat-sangat sangat unik banget deh pokoknya. Itu kita sama-sama ini cover dance junkies. Jadi kita sama-sama suka banget nonton cover dance gitu. Kita sering ketemu dan akhirnya kayak kenalan. Udah kenalannya di Twitter aja kenalan ya. Tapi akhirnya karena sering nonton event bareng terus dia udah kenalan gitu. Nah dia ini salah satu fanboy yang laki banget gitu. Jadi giveaway menang terus dia. Gua heran deh sama orang ini ya. Berarti The Boys nonton ya? Nonton. The Boys nonton. Dia beli lagi yang The Boys. Wah, enggak dapat dari giveaway. Enggak dong kalau fandom. Kalau fans sendiri biasanya dia emang gitu sih selalu. Terus yang paling gue inget sih waktu itu pas kita pas kamu nonton Astro ya. Yang waktu high touch yang waktu di balai karya. Kenapa? Jadi kan gue cerita sedikit nih kan kalau dari sudut pandang gue yang ngelihat gitu kan. Jadi waktu pas Astro itu kan diantara semua fangirl tuh dia tuh yang paling depan dan dia cowok sendiri paling depan gitu. Nah terus pas dia mau maju buat high touch itu semua member Astro tuh kayak yang amazed gitu ya. Hah anjir kita tuh punya fanboy loh di sini. Terus udah kayak happy banget ngelihat muka dia gitu yang kayak wah gitu. Pas mereka highlight segala macam dan semuanya tuh benar-benar yang ngeliatin ngikutin dia pindah dari satu member ke member yang lain gitu. Dan dia kan biasanya anu kan. Jadi kayak ya udah tuh udah ambiar deh hidup dia semuanya. Sementara gue di belakang ya cuma fotoin doang kayak Han gue fotoin lo dari belakang. Gue selalu jadi orang baik nih buat Royhan nih. Selalu motoin dia gitu deh pokoknya. Kalau di CIX siapa biasanya? Seunghoon. Pak Beijing. Seunghoon gue lupa mukanya. Gue emang belum familiar. Ceritain dong kemarin gimana? Kita mungkin pertama showcase-nya dulu kali ya. Enggak, fansign dulu setau gue. Fansign dulu baru showcase kan? Pertama fansign dulu. Ini fansign dulu ceritain. Oh yaudah deh boleh. Gimana bisa dapet fansign? Mesti beli berapa album gitu? Kalau misalnya fansign tuh jadi promotornya nyediain kayak 3 sistem gitu. 3 jalur lah istilahnya. Yang pertama itu top spender. Top spender itu ada 30 orang pembeli album terbanyak. Nah terus yang kedua itu ada setelah top spender tuh ada yang 31 seterusnya gitu loh. Nah jadi kalau misalnya yang 30
satu itu kayak yang beli albumnya cuma satu biji doang gitu kan. Oh, itu yang diundi. Ya, itu yang diundi. Jadi itu yang jadi dari 31 itu diundi kalau nggak salah 25 orang pemenang itu dapat fansign. Terus berapa orang gitu dapat tiket showcase yang reguler. Nah, habis itu yang ketiga itu ada yang CD pack. Nah, kalau CD pack ini jadi harus beli album tuh langsung 3 gitu. Iya. Jadi, nah di CD pack ini pemenangnya itu 100 orang menang fansign, 100 orang menang showcase VIP. Okay. Cuman pas pengumuman itu kayaknya ya penjualan albumnya nggak terlalu banyak. Jadi under 100. Ya, under 100. Jadi yang beli CD pack itu semuanya semua. menang. Jadi tadinya kan harusnya kan satu orang cuman menang satu kayak antara fansign atau tiket showcase. Nah, cuman ini dua-duanya dapat tiket showcase, dapat fansign juga yang CD pack. Iya. Nah, mungkin itu privilege ngefans grup yang masih baru kecil, kali ya. Ini mah, dan juga sebenarnya salah satu ini sih, maksud gue kayak yang si IX ini kan sistem yang seperti ini kan baru pertama kali ini, baru si IX doang kan. Yang sebelumnya yang lain kan belum pernah ada. Karena ada dengar dari Dita fansignnya itu kayak ala-ala Korea gitu. Korea. Enak banget. Terus kan yaudah akhirnya menang kan. Raihan menang yang jalur ketiga. Enggak, jadi tuh top jadi spender, itu pertama tuh apa ya? Jadinya top spender. Enggak, pertama tuh pengumuman pemenang yang top spender dulu yang itu. 30 besar. Ya, habis 30 besar itu habis itu yang CD pack. Nah, CD pack ternyata ada nama aku kan, Ahmad gitu kan. Terus CD pack belinya berapa ya, aku boleh tahu? Satu album 407 udah sama pajak kali 3. Satu album 407, jadi harus beli 3. Iya. Satu album itu jadi 2 kali lipat lebih mahal ya daripada berarti sekitar 1,2 juta 1,2 ya. 1,2 lu fix dapet sih fansign pula. Itu menurut gue sepadan. Worth it sih. Terus worth it banget. Terus abis itu kan udah menang kan, kayak udah gitu kan, kayak yang seneng-seneng gitu kan, kayak udah nggak mikir apa-apa. Terus abis itu ada lagi undian dari yang beli tiket showcase-nya sendiri. Nah, aku karena juga menutupi mungkin kurang enggak dari awal emang jadi tuh 4 jadi ya jadi ada 50 orang menang dari undian tiket showcase-nya sendiri. Jadi yang beli tiket VIP 45 orang menang fansign, yang reguler itu dapat 5 orang. Nah, abis itu kan pengumumannya kan beda hari kan. Ini ternyata tuh aku dari yang tiket showcase-nya juga dapat fans. Oh, jadi dapat 2 kali. Dapat 2 fans. Terus gimana kalau 2 fans? Dengan hari yang sama. Kalau jadinya gimana? Sebenarnya itu kalau dapat 2 fansign bisa dipakai 2 kali. Jadi dua-duanya dipakai. Bisa mondar-mandir. Jadi 2 kali kedua kali tanda tangan gitu. Ya, cuman boleh. Enggak. Kenapa? Dijual. Gak apa-apa. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Bukan fandom gue, jadi gak apa-apa kalau lo jual tiket exploration 20 juta baru gue julitin. Oh, jadi dijual lagi gitu. Ya. Udah, terus akhirnya yaudah fansign deh tuh. Fansign gimana jam berapa di mana gitu. Fansignnya jam 4. Cuman kan itu hari Jumat ya. Kamu bolos kuliah jangan-jangan. Iya. Kalau dosennya denger gimana nih? Itu kan terus aku kayak nggak ada persiapan itu buat fansign. Jadi kayak bingung mau bawa apa. Iya, bingung gitu kan. Nah, terus akhirnya tuh pas tengah malam kayak baru kepikiran beli hadiah apa ya. Lagi gitu kan nggak megang uang banyak ya karena udah habiskan ya. Tapi sebenarnya dikasih tahu nggak sih kayak peraturannya gitu sebelum kamu fansign, atau dikasih taunya pas di sana? Dikasih tahu satu hari sebelumnya gitu. Iya. Ada pemberitahuannya. Oke. Ada kayak apa aja yang harus nggak boleh dibawa. Gitu. Tapi ya kamu lagi memikirkan apa yang boleh dibawanya gitu ya. Oke. Terus abis itu sebenarnya tuh rada ribet karena H-1 ngejar ke bandara kan ya. Jadi mikirin yang bandara dulu baru mikirin fansign. Terus akhirnya pas habis selesai sholat Jumat tuh baru nyari baju hadiah buat member. Nah, cuman beli 2 doang kan, buat Hyunsuk sama buat Sang-hoon. Terus habis itu udah selesai. Terus itu sebelum fansign tuh rada ribet banget sih sebenarnya sih, karena kan jam 4 fansign. Terus aku kayak freebies belum di packing dan lain-lain kan. Akhirnya nyampe venue tuh 3:30. Terus 3:30 baru nuker itu dan lain. Venue-nya masih Hotel Pullman juga? Di belakangnya yang annex building upper room. Nah, habis itu nuker tiket fansign-nya. Terus habis itu baru udah tuh bikin post-it dan sebagainya.
nyari foto yang bagus di mana yang harus ditandatanganin kan itu kayak. Terus baru masuk venue itu 5 menit sebelum fansign dimulai. Terus masuk dalam, terus nggak. Terus itu di luar tuh baru kepikiran buat nyari page album yang mana aja yang bagus buat diituin karena di dalamnya tuh baru nulis posit-positan karena yang nggak ada persiapan apa-apa kan ya. Terus habis itu akhirnya nggak lama nyampe membernya pada keluar kan. Nah itu dimulainya dari yang paling depan kan. Jadi tuh sistem kursinya tuh 3 row terdepan itu yang top spender, terus belakangnya top spender itu yang 31 ke atas. Enggak, CD pack. Oh, CD pack. Belakangnya CD pack baru yang 31 ke atas itu. Nah aku di row 10. Nah akhirnya maju per baris gitu kan. Nah itu fansign-nya itu kurang lebih satu member sekitaran 30 detik. Oh iya. Per member. Cepet juga ya. Termasuk cepat apa? Enggak sih? Di Korea sih biasanya 1 menit. Oh. Cuman ini kalau untuk ukuran Indonesia rada lama sih. Iya betul. Gak kayak pas karena Red Velvet yang waktu itu yang ya. dibilang itu kayak pertama kalinya karena boleh ngasih hadiah. Ini tuh kayak di Korea banget. Terus sebelumnya, duduk kan? Kayaknya Icon juga deh. Oh, Icon pernah ya? Pernah. Oh, yang inget gue ya, gitu. Keton for You ya, pernah ya? Terus udah ada kan, terus disediain bangku di depan membernya, jadi nggak berdiri, jadi kayak terus boleh pegang-pegang lagi kan ya. Jadi jadi kayak bener-bener yang fansign Korea banget sih. Terus fansign-nya 2 jam, terus itu tuh kan aku kan jadi kan boleh bawa kamera ya buat mengabadikan momen lagi fansign kan ya. Terus aku kan nggak ada kamera, terus jadi kayak ngeliat-ngeliatin orang dulu yang punya kamera. Siapa? Iya, terus ternyata di depan aku tuh ada orang bawa kamera bagus gitu kan. Terus aku kayak iseng nanya, "Kak, nanti boleh minta tolong gak buat videoin kan?" Kata, "Oh ya nggak apa-apa, nanti kita tukeran ya, kamu videoin aku duluan ya." Nah akhirnya tukeran dah tuh. Terus akhirnya giliran aku kan maju ke depan setelah menunggu lama. Masih ingat banget ya. Kayak yang pertama siapa? Oh jadi sebenarnya tuh jadi tuh sebenarnya posit tuh nggak boleh. Posit kan nggak boleh ya. Jadi tuh cuman ada satu posit tulis nama kita doang. Nah cuman karena aku nulis nama aku di posit yang ada pertanyaan gitu, jadi staffnya nggak bisa ngambil gitu loh. Jadi kayak nggak ada waktu buat nulis nama aku lagi kan. Nah aku akhirnya bisa tuh positnya. Jadi kayak aku di posit aku tuh kayak nulis minta membernya buat nulisin kata semangat buat aku gitu kan. Tadinya nggak boleh kan, ternyata aku boleh. Terus yang pertama kira Beijing Yong kan ya. Beijing duluan. Iya. Sebenarnya terus aku kayak bingung gitu kan mau ngomong apa kan ya. Kayak pertama duduk ya udah langsung ngeblank gitu kan, kayak ngeliatin Beijing, kayak diem aja dah ngeliatin dia tanda tangan dong kayak. Terus kayak aku mikir udah nggak ngobrol ya, karena bingung. Iya, aku kayak bingung. Kok gue diem aja sih? Kenapa gue diem? Maksudnya harus ngomong sesuatu gitu kan. Kayak udah akhirnya kayak ngomong ke Beijing kayak Beijing 너무 잘생겼어 gitu kan, kayak Beijing kamu ganteng gitu kan ya. Cuman Beijingnya kayak kurang denger gitu, gitu kan kayak 잘생겼어 ya. gitu kan ya. Terus kayak ngomong, "Oh 진짜 감사합니다." Dia bilang gitu kan. Terus habis itu aku sama Beijing ngomongnya udah template sih sebenarnya akunya. Kayak ngomong kayak aku belajar bahasa Korea nih di kampus gitu kan. Kata dia, "Oh iya kayak semangat gitu kan ya." Terus di posit aku ditulis fighting sama Beijing. Cuman udah kan kayak udah Beijing nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu spesial kan, kayak cuman gitu doang kan. Akhirnya ke Hyunsok. Nah di Hyunsok tuh gimana sih masih kayak yang ngeblank gitu kan. Star Trek ya. Terus pokoknya habis selesai duduk Hyunsok tuh kayak langsung ngomong kayak Hyunsok awen 너무 귀여워, kenapa lucu banget gitu ya, kan. Emang dia lucu banget ya. Terus dia kayak cinta gitu kan, gua mau, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya udah, terus jadi itu kan aku kan bawa banner ya. Terus aku nyuruh Hyunsok boleh angkat. Iya pegang ini dong, terus angkat, terus nengok ke arah kamera. Terus akhirnya dia mau. Bannernya apa tulisannya? Anajuo apa? Hyunsok Hyung Anajuo. Anajuo tuh artinya peluk. Terus udah kan. Nah terus Hyunsok ngomong katanya kayak thank you for coming gitu kan. Udah tuh. Terus abis Hyunsok itu Yonghi. Di Yonghi emang template sih ya, cuman kayak pas Yonghi tuh kayak yang udah ngomong kayak aku di kampus. Jadi itu semua statementnya sama semua lah ya. Karena bingung gitu mau ngomong apa. Terus gitu kan. Terus tapi kalau di Yonghi tuh Yonghinya kayak nanya bahasa Korea susah enggak gitu kan.
terus ngomongnya pakai bahasa Korea lagi kan ya. Terus aku bilang iya susah gitu kan. Terus katanya oh semangat ya. Terus ditulis juga di post-itnya. Nah habis itu baru BX. Nah di BX aku langsung ngomong kayak pas baru duduk langsung ngomong kayak Hyung nama masih so gitu kan. Terus dia kayak ngomong thank you gitu kan. Terus ya udah gitu template ngomongnya tadi lagi. Karena nggak tahu mau ngomong responnya apa. Kalau si BX bilangnya apa? Fighting. Dia nulis di post-it himne gitu. Himne apa artinya? Ya kayak semangat aja gitu. Nah, tapi kalau yang kuat ya, yang tabah ya. Di Yonghi sama BX tuh kan kalau misalnya yang kalau di Beijing tuh aku nggak ngapa-ngapain kan kayak cuman pegangan tangan doang gitu. Nah kalau di Hyunsuk kan Hyunsuknya megang banner aku. Nah kalau di Yonghi sama BX aku tuh sama mereka bikin ini loh kayak love. Love gitu. Terus ke kamera. Iya. Enak ya udah ada yang kamerain gitu. Karena sebelumnya banyak yang kayak gitu kan. Jadi kayak oh yaudahlah ikutan aja lah gitu kan. Terus cuman yang spesial tuh yang Seunghoon. Yang bias sendiri. Ini bukan bias malah. Bias aku cuman tuh jadi tuh gini. Nah, kan aku kan sebelumnya ke bandara ya. Nah terus di bandara kan aku kan udah bawa banner yang Anajuo itu kan kayak Seunghoon yang Anajuo gitu kan. Nah terus pas di bandara tuh aku ya biasa lah ngangkat gitu kan pas mereka baru keluar kan. Nah terus pas mereka keluar aku tuh kayak manggil nama dia kayak Hyung Seunghoon Hyung. Terus dia nengok aku kan. Terus dia nah gitu kan. Nah terus pas fansign aku baru duduk nih. Kamu yang kemarin ya gitu dia baru bilang. Iya terus dia bilang gini kayak aku kemarin ngeliat kamu loh di bandara terus kayak ini keren banget sih ya. Gak sempet. Abis itu kayak yang tadinya udah mulai normal nggak terlalu deg-degan langsung buyar nggak tahu mau ngapain lagi. Menurut gue kalau idol tuh bisa ngingetin kita tuh harus udah spesial banget sih yang nggak cuma langsung meroket. Please be happy gitu ya. Kayak please be happy pakai kayak oh iya aku ingat kamu sini nih Nay ya. Jadi kayak udah gitu tuh dia yang kayak apa sih namanya nyontohin megang bannernya gitu loh kayak udah gitu ngomong kayak bahasa Inggris lagi kan ya kayak ada effort buat ngomong sama fansnya. Terus abis itu udah di bannernya aku suruh dia buat ngangkat lagi. Tanda tangannya nggak boleh di banner. Nggak kepikiran udah blank. Tapi ya. itu staffnya rese nggak sih kayak buru-buru gitu? Enggak kan sebenarnya bisa sih. Lebih dari 30 detik gitu. Tapi tetap aja digeser-geser. Cuman nggak terlalu yang kayak annoying gitu. Boleh. Maksudnya baru tangan gerak dikit langsung diginiin, langsung ditepis-tepis gitu ya. Nggak kayak pas Natur Republik. Iya. Kayak jarak masuk muka ke depan dikit langsung kayak gitu. Kesannya kayak pengen ditampar gitu. Kalau ini mah boleh. Pegang. Terus gimana? Paling speechless sama siapa yang di luar ekspektasi? Seunghoon ya? Kalau apa sih visual membernya yang paling speechless sebenarnya Yonghi sih. Karena dia yang paling pancak-pancak gitu ya, ya bersinar sendiri gitu kan. Kayak paling beda dibanding member lain kalau dari foto aslinya gitu loh. Oke. Gitu kalau. Tapi kalau ketemu sama Bias sendiri langsung ini, maksudnya kayak wah ternyata emang starstruck itu gue sama dia gitu. Sebenarnya enggak juga. Ya udah kalau Seunghoon nggak terlalu beda dari yang foto sih ya. Tapi emang cakep. Tapi karena emang ada momen aja gitu ya. Jadi kayak makin bikin nggak terlupakan gitu. Itu gara-gara dia inget itu pengen sih. Pengen dong diinget suhu. Aku inget kamu yang waktu itu kan. Banner Iron suhu Iron kan. Gak sih? Gue juga pengen mau Wono. Kamu yang dada-dada aku yang di tenis indoor kan. Bisa nggak ya? Gak mungkin. Berarti emang cepet banget ya prosesnya kayak momen yang sesingkat itu tapi memorable bisa dibilang ya karena kayak emang apa ya kalau kita emang udah suka tuh jadi agak-agak gimana sih kita mendeskripsikannya itu kayak agak terus enaknya yang seperti yang lo bilang Ron CIX itu karena masih grupnya masih fandomnya masih kecil jadi kayak masih ada privilege kesempatan lah. Untuk lo fansign kayak gini tuh udah bakal susah kalau misalnya udah 2-3 tahun ke depan nih pas CIX udah gede banget. Kesininya sebagai si Beijing kesininya sebagai one mungkin nggak bisa kayak gini gitu ya. Iya, makanya gue jadi kepikiran kayak aduh kalau si Clown nggak bubar mungkin gue bisa nih kayak gini nih sama Rom sama Kang Jun gitu. Aku pengen sama 80s mumpung belum gede-gede banget nih. Tapi mungkin kalau comeback ini dia mau mungkin yang merencanakan buat bikin fansign. Tapi lo ada uang nggak masalahnya buat beli kayak Rehan tuh 1 CD 400.000? Duit saya habis buat bayar kehidupan sehari-hari. Makanya gini aja kalau nggak ada duit nyalo tiket aja. Nyalo tiket Exploration 20 juta. Nah berarti dari jam 4 sampai jam 6 ya? Iya, pas. 2 jam. Jadi showcase-nya jam berapa?
Showcase mulai jam 7, cuma ngaret. Oh ngaret gitu gimana? Nah kan udah nih fansign-nya. Terus kalau showcase-nya gimana? Yang seru-serunya? Kalau showcase seru-serunya sebenarnya showcase-nya rada nggak terlalu, karena lagunya masih sedikit lagunya juga. Sebenarnya masih sedikit kan, iya, 5 doang ya. Terus kayak udah doang. mengekspektasikan mereka bakal nyanyiin lagu semuanya ya. Cuman mereka di showcase nyanyi cuma 3 lagu doang gitu loh. Oh ternyata cuma 3, sisanya ngapain? Sisanya ya gitu, ngomongin tentang isi albumnya. Terus kayak bahkan nggak semua lagu dibawain. Enggak. Apa di-cut gara-gara telat kayak SKF? Enggak. Mungkin soalnya tuh jadi tuh sebenarnya jam 7 mulai kan ya. Cuman jadi tuh kan VIP tuh ada 3 section ya. Yang kiri, tengah sama yang kanan. Betul. Nah, jadi tuh top 30 kan udah menang tiket fansign sama menang tiket VIP showcase-nya. Nah, terus sebelumnya tuh kata promotornya kalau VIP tuh paling depan. Jadi kayak udah ada tempat khusus gitu kan. Ternyata yang VIP itu ditaruh di section yang paling kiri. Nah, terus yang banyak yang maksudnya yang top 30-nya itu ditaruh di paling kiri VIP. Nah, itu kan karena kan panggungnya di tengah ya. Terus kalau di kiri ngeliatnya terus mereka tuh dan rata-rata top 30-nya itu orang Korea. Iya. Nah, jadi mereka marah-marah dulu, itu marah-marah. Jadi telat 20 menitan kalau nggak salah. Nah, habis itu 2 lagu loh beneran. 20 menit. Iya, harusnya bisa iya. Terus habis itu jadi yang top 30 mereka terserah mau duduk di mana aja yang kursinya kosong. Oh, oke. Soalnya di awalnya dijanjinya di depan yang row 1 udah dapat row sendiri. Okay. Ya menurut gue wajar sih karena udah banyak menghabiskan uang. Dan mereka juga dari Korea juga jauh ya. Gak apa-apa deh marah-marah sama grup sendiri gak apa-apa. Serah-serah mereka. Nah, terus lagu pertama apa Indo? What You Wanted. Ya, itu lagu kesukaan gue di album itu. Emang tahu yang mana? Gak bisa ya nebak itu lagu apa. Gak bilang tuh lagu itu kayak lagu EXO, orang gue yakin lo pasti suka. Terus ada momen apa waktu mereka perform itu? Yang kayak maksudnya kan pasti kamu mungkin ada skinship iya, kalau ada kan fan kamu service kalau nonton apa. Kan kayak kebanyakan teriak kan pasti ya kan. Pasti manggil-manggil gitu kan kayak wah gitu. Enggak mungkin enggak. Aku beneran gak manggil. Seriusan. Ya dia tuh udah lemes ya gara-gara fansign kan. Kamu gak perform aja kamu manggil loh. Padahal duduknya di belakang deket Baby Sabina aja kamu panggil. Ya kan karena di depan. Iya kan kalau ini akunya row keempat kan. Jadi kayak udahlah ngeliatin aja lah, masa manggil-manggil karena udah jauh ya. Nah terus ya udah gitu. Pertama tuh perform What You Wanted kan. Sebenarnya nggak tahu ya. Cuman aku kayak kayaknya lip sync. Nanti ada satu media mengatakan ini performance palsu. Cuman kenapa kamu merasa itu lip sync? Soalnya pas ngeliat tuh kayak kok kayak nggak nyanyi, tapi ya gimana sih kayak sudah terpukau, tapi keren sih ngedance kayak yang powerful banget gitu kan. Terus jadi abis What You Wanted itu yang itu loh yang apa sih yang joget TikTok itu kan mereka kan dari What You Wanted ke backstage dulu terus balik lagi ke panggung kan. Nah, pas di panggung tuh sama MC-nya ini jadi tuh katanya tuh si IX-nya tuh nanya di Indonesia tuh lagi ada viral apa sih gitu kan. Sama si MC-nya dikasih tahu kalau lagi viral joget yang apa sih namanya? Enggak tahu gue joget Entah Merasukimu itu yang gue tahu tapi anak TikTok jadi gue enggak tahu terus, ya. Kita enggak sering. Terus sama MC-nya disuruh mereka ngedance itu. Terus itu yang kocaknya ya pas yang di showcase kemarin. Tapi semuanya ini nggak maksudnya kayak semuanya kayak seru-seruan aja atau kayak agak-agak kan ada yang kayak agak ogah-ogahan atau gimana gitu kelihatan. Iya membernya. Beijing kayaknya ya yang agak-agak yang kayak apaan sih alay. Cuman kayak bingung gitu loh jogetnya karena kan nggak tahu nadanya ya. Jadi tektokannya tuh nggak enak gitu kan ya. Awkward ya, agak sedikit awkward gitu. Abis itu bawa lagu baru mereka perform lagu. Abis itu perform Movie Star. Movie Star. Pasti pecah banget ini sih. Iya. Bagus banget. Terus, tapi abis itu apa? Abis Movie Star baru yang ngomongin tentang isi albumnya dari tiap-tiap tracknya. Okay. Nah lu bisa menjawab nggak Ron apa? Dari maksudnya kayak lu mengira-ngira apa ya? Enggak sih kalau itu kan jawabannya harus ini sesuai konteks album kan. Apa tanya ini nggak sih lagu favorit di albumnya gitu? Pertanyaan. Iya. Pasti jawabnya Movie Star bukan? Iya. Nah tuh kan ya udah.
Gitu emang lagunya masih sedikit, tapi jadi emang apa yang maksudnya bisa kayak diharapkan? kalau misalkan showcase yang kayak gini tuh kayak ya udah gitu, maksudnya Menurut gue emang kita datang emang cuman buat menikmati mereka as a visual gitu Iya, ya, betul, secara betul. grup yang punya visual yang bagus. Dan ya tadi kalau misalkan Royhan bilang mereka lip sync, ya mungkin memang nggak ada waktu buat latihan atau gimana, ya udah nggak apa-apa. Tapi secara performance kan kita udah ngedance juga gitu. Kalau misalkan gue jadi Royhan nih, gue kan anaknya kadang simple aja ya, gue udah dapet fansign gitu kan, udah dapet pegang-pegangan tangan, udah dapet di notice segala macam. Kalau mereka mau lip sync bebas lah, terserah lu, yang penting kan gue udah puas betul. gitu loh. Cuma kan mungkin ada orang lain yang kayak ngerasa kecewa gitu, kayak ya kok lip sync sih gitu kan, maksudnya kan namanya juga performance showcase, pertama bukan kayak di Jakarta festival gitu. apa gitu. Iya, jadi mungkin ada banyak faktor juga sih ya kenapa kita nggak bisa nyalahin juga yang lip sync. Terus lagu terakhirnya bawain lagu apa? The One. The Oh, One. Nah di The One tuh ada project. Oh, ada fan project gitu. Iya. Siapa sih kalau CIX itu ininya unionnya gitu, ada unionnya? ICIXU. ICIXU itu yang arrange yang projectnya. handle Itu project termasuk semua yang member. unionnya atau cuman Ya. emang itu unionnya? Ya, Oke. Bukan kamu kan tapi? bukan. Oh, bukan. Apa? Siapa? Proyeknya apa? Penunggu. Proyeknya apa? Projectnya itu ada video project Oh gitu. iya. Jadi Dari fans, iya ah. dari fans. Jadi pas mereka nonton video-video gitu kan, kayak dari mereka sebelum debut kayak ada gitu-gitunya kan. Terus Nah, mereka komentar gak? Oh Moya, ya kayak gitu-gitu gak? enggak, biasa Enggak ya? aja. Kalau waktu itu, soalnya waktu itu si song siapa yang awan-awan? Cewan, Bukan satu lagi? langsung Hasung Won tuh gitu kayak oh Moya kayak gitu kan. Jaewon juga kok. Jaewon juga gitu kan. Nah cuman tuh habis yang nonton video projectnya, pas mereka balik itu baru kita ngangkat banner bareng-bareng gitu. Tulisan bannernya apa? Ya, dia googling dulu. Nyontek Ya dulu. sih, ya. Pokoknya ke Bahasa Inggrisnya? CIX Jikyojulke kayak Oke, CIX. Apa I will be at I will your be- side. I will be ya. at CIX side gitu. We will be at CIX side. Baru setelah itu bawain yang ya The The One, One. yang- Nah yang The One tuh lagu terakhir sebelum selesai. susah. Jadi dari jam 7:30 kan ibaratnya kayak telat sampai jam 9. 9. Itu sebentar banget kayaknya, cepet ya iya. showcase-nya. Soalnya Berarti- mereka harus langsung balikan. Memang mungkin kayak fokusnya di fansign-nya sih, ini Iya, showcase-nya tuh mungkin, kayak mungkin. bonus. Mungkin sebenarnya bener showcase-nya bonus, dan fokusnya mungkin malah justru nggak di fansign juga menurut gue, kayak di wawancara medianya kalau Iya. menurut gue. Iya, karena gue nggak menyangka wawancara media itu akan seintim itu. intimate banget kan, dan kita Intimate, bisa nanya ya. banyak banget kan di Iya, situ. iya, Kayak Iqbal bilang juga 10-10-nya bahkan dia diokein kan pertanyaannya sama mereka. Ya sebenarnya iya. Gitu, tapi karena waktu yang terbatas jadinya cuma bisa nanya 2 gitu. Berarti tuh showcase-nya apa dari luas ruangannya kayak gimana sih? Agak Kecil ya, banget. karena Sekecil itu. tapi tuh rame nggak? Penuh nih. Oh penuh ya, Ya. tapi kecil tapi penuh ya. Ya. Alhamdulillah. Bagus Kita lah. dibantu oleh penjualan tiket dari orang-orang Korea. Iya. Tapi pengen lihat lagi nggak sih mereka dalam konteks yang lebih besar gitu? Wajib. Tapi nih kan kamu udah datang nih ke acara fan signing, terus juga ke showcase yang emang private dan juga intimate gitu. Terus ketika misalkan nanti mereka CIX datang ke event yang kayak SKF kemarin misalnya, apakah kamu tertarik untuk melihat mereka atau malah kayak gue nungguin konser sendiri aja gitu? Kalau joinan konser gitu tergantung line up-nya sih. Kalau tiba-tiba ada Oh, The Boys tiba-tiba juga, CIX, pasti kamu The kalau- Boys, iya. Astro, EXO. Nah kalau gitu baru. Cuma kalau misalnya Gue juga mau. Kalau misalnya guestnya nanggung-nanggung gitu, mending nunggu solo konser solo aja sih. konser ya. Walaupun agak lama sih ya kalau solo konser. Ya. Kayak Tahun bisa depan album- ada lah. Bisa full album pertama, terus mini album kedua dulu gitu, biar lagunya pas Ya gitu. minimal biar 3 20. comeback dulu lah. Iya, ya, bisa Nggak sih, kayak bisa, satu album langsung tour gitu, kayak suatu grup ya. Iya. Oh, apa Super M? Super M. Baru 5 lagu udah tour gitu. Turnya Amerika lagi mahal, nggak bisa kita jamah Gitu. pula. Ya semoga Royhan bisa ketemu si AX lagi. Semoga Royhan Ya. bisa ketemu dengan bias-biasnya yang banyak Iya. itu. Abis ini ketemu siapa dalam waktu dekat? Iya. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada ya. Semoga ketemu Duitnya Mark Lee lagi ya. abis nih. Siapa tahu dia mau ke Amerika ngejuara Super M. Enggak. Iya. Dia mau ngejar Mark Lee loh abis Ya ini. ampun ya Ron, semoga aku bisa interview sama Monsta X. Amin. Kalau Iya, kata gue Edit, mendingan lu pindah ke Kompas deh. Kenapa? Jadi lu ke Kenapa? Desk Entertainment yang megang K-pop itu pasti dapet karena lu bawa nama Kompas. Iya, saya dari Kompas mau Dia ngajuin dari wawancara. dari Kaskus ya? Dikatain plastik. Ya udah. Gak bisa nanti. Kita tutup dengan lagu What You Wanted pokoknya. Lagu kesukaan gue. Oke, Ya terima udah, kasih boleh lah Royhan. Movie Star juga, Ah, karena iya, gue iya. juga suka kok Movie Star. Iya. Ya Royhan Thank terima you ya, kasih Han, atas experience-nya seru kedatangannya, banget. membagi experience dan
Dan nanti kalau misalkan kamu ketemu sama bias-bias kamu yang lain, boleh kok datang lagi ke sini. Iya, datang lagi. Iya, tapi Kalau bayar misalkan, ya. Kalau misalkan nanti ketemunya mau promo IG atau Twitter apa sih? Gak usah terkenal. Oh iya. Nggak usah. Kalau misalnya nih, gue mau bilang Stansi kalau Alex aja. misalkan Iya. kalau misalkan nanti dia datang lagi gitu, jangan lupa kasih kita juga keberuntungannya gitu, tularkan. Gue dengerin cerita orang fansign mulu nggak pernah gue nya. Dia tuh kalau menang giveaway Covelix dia menang terus tahu. Kesel nggak sih? Ini kenapa Covelix? Oh ini orang dalam ya? Orang dalam. Oh ini orang dalam. Ya udah buat Coba Covelix jangan pernah menangin dia lagi. Ya spill siapa yang ngejual tiket EXO yang sampai 1.500? Udah. Oke, kita ketemu lagi di episode cerita habis konser selanjutnya. Sampai ketemu. Royhan, terima kasih. Yeah. Bye.